Berenang saat puasa, apakah betul dapat membatalkan puasa kita? Menarik, mari kita bahas. Teman-teman konco ngaji yang dirahmati Allah, insya Allah sebentar lagi kita akan menjumpai bulan suci Ramadan, yaitu diperkirakan sekitar tanggal 18 atau 19 Februari 2026. Semoga teman-teman semua nantinya diberi kesempatan untuk berjumpa dengan bulan suci ini dan kelak melaksanakan puasa dengan lancar dan penuh keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Tidak dapat dipungkiri bahwasanya ketika kita melaksanakan ibadah puasa pasti akan merasakan kehausan, kelelahan dan dehidrasi ekstrim, sehingga kita sangat membutuhkan asupan air pada tubuh kita. Maka dari itu, dari teman-teman semuanya, mungkin ada sebagian yang ingin menghilangkan dahaga atau sekedar menyegarkan tubuh dengan cara menyiramkan air ke tubuh, yaitu mandi, atau mungkin bahkan dengan cara berenang atau menyelam ke dalam air. Nah, bagaimana hukumnya? Seseorang yang berpuasa dengan sengaja dan dengan sadar berenang di dalam air untuk mendinginkan suhu tubuh atau untuk sekedar mendapatkan kesegaran. Mari kita simak bersama-sama. Ketika berpuasa, pastinya kita dituntut untuk menahan hawa nafsu kita dan mempertahankan puasa kita untuk betul-betul tidak batal hingga waktu berbuka. Maka dari itu, dalam berpuasa ada hal-hal yang dilarang atau diharamkan bagi yang berpuasa karena dapat berpotensi membatalkan puasanya. Apa saja? Berikut penjelasannya. Dalam kitab Fathul Qorib diterangkan, yaitu wallazi yuftiru bihi shaim asyratu asya. Hal yang dapat membatalkan puasa kita ada 10, yaitu ahaduha wasaniha ma wasala amdan ilal jauf al-munfatih wa ghairil munfatih. Sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita melalui lubang yang terbuka maupun lubang yang tidak terbuka. Di sini diterangkan dalam kitab Hasyiah Al-Baijuri, yaitu lakinnahu naw'ani munfatihun ashalah wa ghairu munfatih ashalah, yaitu lubang yang asli terbuka atau bawaan secara kodrat manusia maupun lubang yang terbuka karena benturan suatu benda sehingga terluka bagian tubuh kita. Sebelum kita lanjut membahas tentang berenang dapat membatalkan puasa atau tidak, lebih dulu kita ketahui apa saja yang tergolong jauh dalam tubuh kita atau lubang yang dapat dilalui sesuatu benda sehingga dapat membatalkan puasa kita, yaitu 1. Telinga, 2. Hidung, 3. Mulut, yang keempat yaitu lubang bawah, lubang anus dan lubang kelamin. Dalam kitab Minhajul Qawim diterangkan amma-shaimu fatukrahu lahu al-mubalaghatu fihima khasyatal ifdar, dan dimakruhkan bagi seseorang melakukan hal yang berlebihan ketika madmadah atau istinsak, berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung, ataupun berlebihan ketika melakukan mandi yang tidak ada anjuran atau kesunahannya. Dalam kitab Hasyiah Syekh Al-Baijuri diterangkan wa kadzalau sabaqa ma'ul madmadudi awil istinsyaqi min ghairi mubalaghati fihima, yaitu ketika ada seseorang yang melakukan sunnah wudu, berkumur ataupun memasukkan air ke dalam hidung dengan cara normal atau standar tanpa dilebih-lebihkan, au ma'u ghusli matlubin walau mawdzuban ka ghuslimah ila jawfihi, atau seseorang yang melaksanakan mandi sunnah seperti contoh mandi Jumat. Maka dari itu ketika tidak sengaja tertelan atau masuk ke dalam tubuh kita air yang kita buat untuk berkumur maupun air yang kita buat untuk mandi sunnah melaksanakan sholat Jumat ini, maka tidak membatalkan puasanya, karena berkumur, memasukkan air ke dalam hidung dan mandi Jumat
termasuk ibadah sunnah yang dianjurkan. Bi khilafi ma idza kana ma'al mubalaghati fihi ma linahyi anha fi shaum. Terkecuali jika melakukan berkumur, masukkan air ke hidung atau mandi Jumat ini tadi dengan cara berlebihan. Karena berlebihan dalam penggunaan air ini dilarang oleh syariat, terutama ketika melaksanakan ibadah puasa. Maka dari itu, ketika tertelan dengan cara yang berlebihan ini tadi, maka membatalkan puasa. Ammal mubalaghatu fi ghaslin najasati fala yadhuru ma'aha sabaqal ma'u li wujubi izalatiha. Maka ketika ada seseorang dengan sengaja menggunakan air untuk menghilangkan najis, seperti contoh istinja, yaitu kata lain cebok, membersihkan najis, buang air besar maupun buang air kecil dari area keluarnya, maka dalam hal ini tidak membatalkan puasanya jikalau tanpa sengaja air masuk ke dalam tubuhnya, tanda kutip, dengan cara normal atau tidak berlebihan. Bikhilafi ma'i ghusli ghairi matlubin ka ghusli tabarrutin. Beda halnya dengan seseorang yang mandi tidak mandi sunnah atau tidak mandi yang dianjurkan oleh syariat hanya dengan tujuan tabarrud, yaitu mencari kesegaran tubuh. Maka dalam hal ini diterangkan fa innahu yaduru sabaquhu ilal jawf li'annahu tawallada min ghairi ma'muri bih. Jikalau tidak sengaja masuknya air ke dalam tubuh kita, maka bisa membatalkan puasa kita. Karena apa? Karena mandi atau berenang tidak ada anjuran dari syariat atau tidak disunahkan, hanya untuk tujuan mencari kesegaran semata. Kesimpulannya pada pembahasan video kita kali ini yaitu berenang ketika berpuasa hukumnya makruh, tidak sampai haram ketika kita tidak mengkhawatirkan air masuk ke dalam tubuh kita. Akan tetapi ketika dengan berenang ini dapat memasukkan air ke dalam tubuh kita, walaupun dengan tidak disengaja sekalipun, maka berenang ketika puasa hukumnya haram karena dapat membatalkan puasa. Maka dari itu teman-teman, saya himbau untuk lebih kehati-hatian ketika berpuasa. Boleh kita tabarrud, boleh kita mencari kesegaran dalam tubuh melalui media air, tapi dengan cara yang wajar dan tetap berhati-hati menjaga lubang-lubang tertentu supaya tidak kemasukan air. Demikian pendapat kami dari kesimpulan kitab yang kami baca. Jikalau ada dari teman-teman memiliki pendapat lain, mari berkomentar, kita bisa diskusi di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.